Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku saringatahu sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, pada murojaah kesempatan kali ini mudah-mudahan dalam ridho rahmatnya senantiasa dalam kesehatan haniyah wa jasmaniyah. Kita lanjut kepada murojaah pada hadis yang ke-samin. Al-hadisul bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminu an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika ngasomu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'alallahi ta'ala rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dalam hadis yang ke-8 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala Rasulullah SAW dalam hadisnya ngendikake saya diperintahkan, majhulnya jadi panggilnya ya Allah tentunya yang memerintahkan, saya diperintahkan untuk merangi menungsa ataupun ajakan untuk mulia, berperang dengan manusia sehingga manusia tersebut menyatakan kedua kalimat syahadatnya dan mendirikan sholat serta mengeluarkan zakat. Tatkala sudah melakukan tersebut, maka darahnya, hartanya terjaga dari saya, kecuali dalam hak Islam, dan hisabnya atas diri Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat kita mutolangah bersama Rasulullah perintahkan oleh Allah dalam definisi ataupun ukotil di sini, an ukotila uliyah ing uliyah yanto merangi ini yang bersifat fleksibel, bukan permanen pada permanen pada kekerasan sepihak, itu tidak, mengajak dengan sungguh-sungguh untuk mengajak dengan sungguh-sungguh, peperangan ini mengajaknya dengan sungguh-sungguh sehingga dalam diri manusia itu mau menyatakan kalimat syahadat untuk ke jenjang berikutnya, adanya tasyahud, musyahadah dan syahidnya pada diri manusia itu. Mengajak dengan sungguh-sungguh ini bisa dilakukan dengan materi, material, ekspektasinya kepada merucut kepada peperangan, itu pun termasuk ajakan dengan sungguh-sungguh. Begitu kita Allah sudah memberikan hak prerogatif pada kita manusia dari lahir tentunya. Hak apa? Yaitu hak karsa, kehendak mengembang menjadi banyak sekali pengembangan kemauan, ataupun di sini ada vibrasi, resonansi, getaran keinginan, kemauan. Ada hak rasa, dari vibrasi ke resonansi. Di sini rasalah yang bekerja, bukan kemauan yang menjadikan visualisasi ataupun dari
karsa akhirnya menjadi rasa kecipta, itu toh sudah prerogatif Allah, hak prerogatifnya yang diberikan pada kita manusia sejak lahir. Nah, kemarin memang kita sudah menyinggungkan dari hak-hak tersebut atas diri manusia, yang tujuannya kalau terus ke situ adalah untuk tasyahud, tentunya untuk memandang, melihat Allah, mengetahui, mempelajari tentang sifat-sifatnya. Apalah guna kalau kita itu hanya di wilayah-wilayah hak prerogatif yang diberikan oleh Allah. Memang kemauan mengembang menjadi aspek-aspek yang banyak sekali. Rasa juga mengembang, berorientalis ke sesuatu yang realisasi. Bagaimana ini bisa direalitakan, dicipta, dikaryakan. Itu hak. Tapi kalau tidak menemukan tasyahudnya, kesaksiannya tentang tafakur ini, ya mubah. Maka Allah memerintahkan ke Rasulnya untuk ke arah ngasom ataupun bismillah ataupun bihisnillah, terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga dirinya, yaitu diislamkan. Islam mulia mengangkat kepada derajat manusia yang sudah memang diberi hak prerogatif dari Allah sejak kecil. Silakan gunakan ketiga tersebut sehingga ada vibrasi, yang ke resonansi rasa, visualisasi adalah manifestasian kematerialan, mewujudkan impian dengan cara nafas, dengan cara memanage ataupun merubah pola pikir, menyalurkan, menggetarkan, menerobos, dan seterusnya. Dan sehingga tatkala sudah mencapai titik visualisasi yang luar biasa diri manusia, ini dikhawatirkan menyamakan antara kita umat kepada nabi juga kayak gini, saya juga bisa seperti para nabi kayak gitu. Sehingga adanya Rasulullah diberikan wahyu tidak melalui yang tiga hak tersebut yang secara umumnya. Beliau memiliki tiga hak itu, dan ada hak kerasulan, sifatun nubuwah yang ada pada diri setiap nabi dan kerasulannya. Enggak, untuk bisa ke situ, maka ada ini loh, kemuliaan setelah menyaksikan kesaksian tersebut. Di mana yang kita saksikan, karena sudah ada hak rasa, ada hak rasa, resonansi dari vibrasi, getaran, kemauan, kehendak masuk ke resonansi rasa yang menggetar sehingga menjadi power. Dan bagaimana memvisualisasikan, merealisasikannya itu udah diberi hak itu. Nah, berarti kan kemana hak tiga tersebut kita gunakan untuk lebih melihat, mengenal, memperhatikan, dan lebih kesempurnaan pada kedua kalimat syahadat, wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah ila akhirih. Kita akan berargumentasi dengan ini. Ada sosok yang sudah hadir, awalnya sujud juga. Mudah-mudahan kita bisa obrolan-obrolan, kita dapat banyak poin, pengetahuan yang sifatnya religi spiritual, dan cuma religi hak prerogatif saja yang memang semua manusia memiliki,
Tapi Nabi juga memiliki ketiganya, karsa, rasa, dan cipta. Padahal itu milik Allah semuanya. Untuk melihat, oh monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinara, kita ngobrol. Ini ada dua golongan. Ya sendiri di situ lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun hadiripun. Sami-sami. Kita mau obrolan tentang ilmiah. Ilmu yang dari ketuhanan yang hanya bisa dimiliki oleh sifatun nubuwah, dan dari sifatun nubuwah menjadi bentuk Alkitab, Al-Hadis. Dalam Al-Hadis di sini dengan sungguh-sungguhnya beliau Rasul mengajak manusia untuk bertasyahud, bersyahadat, sehingga diridhokan juga untuk an uqatilan nas, perang, memerangi manusia, sehingga manusia mau menyatakan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mendirikan sholat, memberikan zakat. Tatkala sudah melakukan tersebut, maka darah hartanya terjaga dari Rasulullah. Adapun hal-hal yang hak terjaga dari Allah illa bihaqqin wa hisabuhum Allah, kecuali perkara yang hak. Lah ini yang kita mau inginkan itu pada kalimat illa bihaqqin wa hisabuhum Allah, kecuali dalam urusan yang hak. Lah hak ini kan tadi sudah saya singgungkan, manusia lahir sudah diberi hak oleh Allah, prerogatif 3. Rasa, kehendak, kemauan, keinginan, terus adanya rasa, adanya cipta, itu kan termasuk hak prerogatif, hak dari lahir, asasi lah, hak asasinya. Tapi ketika dia diberi hak kan dia manusia yang pertama kan akal dihakan. Ya wis akal ya akal. Karena apa? Manusia berbeda-beda diberi akal untuk berpikir siapa Tuhan saya, siapa Allah saya, siapa yang menciptakan saya. Oh berarti ada hak manusia berpikir ke arah situ lah ya. Harus ada. Ada menggunakan 3 hak yang ada ini ya. Untuk mengembang sesuai dengan yang ilahiyah, rububiyah dari sifat risalatul rasulillah, kayak gitu. Oh berpikir ke situ, melihat nafas, melihat nama, melihat alam, ekspektasinya luar biasa kita gunakan. Sebenarnya kita itu tidak dilahirkan untuk susah ya, tidak, untuk bahagia dan tidak konmumet. Ya tidak lah ya. Lah hak 3 illa bihaqqin, kecuali dalam urusan hak. Nah, hak kepada Allah. Hak pada Allah. Apakah Allah punya hak untuk disembah? Hak kepada Allah untuk disembah. Rumangsane manusia itu bagaimana? Oh, hak yang menimbulkan kewajiban diri kita. Allah itu tetap Allah, mau disembah atau tidak akan Allah. Rugi, tidak akan mengurangi kekuasaannya, walaupun seluruh ciptaannya tidak menyembah kepada Allah, Allah tidak akan rugi. Ya. Hak dari lahir, prerogatif di situ, mengembangnya masing-masing. Seperti Anda tadi mengatakan akal itu pentumnya masing-masing ya. Mengembangnya masing-masing dari kemauan, mengembangnya masing-masing, terus dari kerasaan mengembangnya masing-masing, kematerialan, keciptaan juga masing-masing. Lah ini
ini apa, hak ada yang lebih ngehaki, intinya kayak gitu ya. Hak ada yang lebih menghaki, yaitu Allah itu sendiri. Iya, jadi hak ini digunakan ada yang lebih ngehaki supaya tidak mengatakan inilah saya bisa kayak gitu ya. Supaya tidak mengatakan selalu saya bisa, saya yang mentolerir semuanya ini. Saya yang manusia kan kadang-kadang kalau sudah merasa bisa, semua adalah kepandaiannya. Nah, kepandaian itu dari siapa? Kan yang punya pandai itu sendiri. Ada hak, ada yang ngehaki. Loh, kenapa sampai kok ada yang ngehaki, kita manusia lupa kepada yang lebih ngehaki, bahkan lebih merasa hak ini hak saya bela mati-matian. Itu siapa sih? Apa dari sisi manusianya sendiri, ataupun memang ada program sistem yang di situ itu untuk membelokkan? Ya, ada program sistem yang membelokkan itu sendiri. Ada program dan sistem yang membelokkan itu. Dan manusianya terbawa sistem itu sendiri. Karena prioritas dunia ini memang punya untuk melupakan terus. Itu tadi ada hak, 3 ada yang lebih ngehaki. Itu sudah terjawab dengan spontanitas kehendak kita, spontanitas rasa kita manusia, spontanitas cipta kita. Ketiga tersebut adalah hak milik Allah yang diberikan hanya secuil sekali, sedikit banget, sangat sedikitnya. Terus ada yang sifat kenabian. Ini berarti di luar hak 3 ini ya. Di luar hak ketiga, memiliki 3, tapi ada hak yang lebih besar, sifatun nubuwah, untuk mengajak manusia dengan sungguh-sungguh sampai dibolehkan berperang. Berperang di sini adalah ajakan dengan lebih kesungguh-sungguhan. Nah, pertanyaan di sini itu, perang terbesar itu perang? Perang terbesar itu ya hawa nafsu. Perang hawa nafsu ya. Perang hawa nafsu. Berarti itu sistem ya? Sistem yang menyebabkan ada yang lebih ngehaki, tapi hak ini merasa saya memiliki sistem nafsu. Sistem nafsu. Dan nafsu itu dengan manusia itu kan permanen. Hak itu bukanlah hal yang dipermanenkan pada manusia. Tidak dipermanenkan. Karena manusia permanen dengan nafsu. Nafsu itu permanen, ada manusianya, bukan pada diri sejati. Tidak ya. Diri sejati punyanya diri. Punya sejati, diri sejati punyanya diri. Jadi yang manusia ini permanennya nafsu 4, yang di situ ada akal, yang nantinya kalau tatkala itu hancur lah ya. Tapi catatan itu tidak mengikuti kehancuran. Kayak gini, secara makna umum perbedaan 3 hak, karsa, rasa, cipta. Terus kalau tanpa religi spiritual, kok bisa hebat? Itu memang sudah fondamen yang tadinya kan saya kan tidak permanen, kok bisa sampai sehebat itu? Yang tidak permanen saja hebat kayak gitu. Yang tidak permanen saja hebat, apalagi yang sudah dipermanenkan oleh Allah. Apa itu yang sudah dipermanenkan oleh Allah? Saya tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk pada diri manusia itulah ya. Tidak bisa masuk. Ya, apalagi yang permanen. Sampai situ akhirnya tersalurkan kepada darah yang sudah masuk Islam, harta yang dari keislaman itu terjaga oleh Rasulullah untuk tidak diperangi lagi. Tidak bisa. Kecuali untuk urusan hak itu urusannya dengan Allah. Wa hisabuhum ngalallah. Nanti hitung-hitungannya karo Gusti Allah. Nah, untuk urusan hak ini memang pribadi ya. Pribadi. Hisab di hadapan Allah pribadi. Iya. Kok seindah ini, padahal Rasulullah itu tidak sekolah.
andainya dia diberi wahyu dan oleh Allah dia bisa membaca dan bisa menulis, maka tanah Arab tidak akan percaya. Tanah Arab tidak akan percaya, dan dianggap manusia itu semua sama dengan 3 hak yang berada dari kelahirannya itu, dan sehingga manusia karena diberi merasa memiliki hak ciptanya, kalau dibajak dia bisa mengajukan satu banding pidana dengan data-data bajakan hak cipta saya, hak karya saya, hak rasa saya rasanya dikhianati, maka terjadinya peperangan karena rasa. Ini bukan peperangan yang diperintahkan karena seperti Rasulullah ya. Tidak. Contoh, saya perang karena rasa saya tertindas. Hak-hak saya. Ketika hak-hak Anda tertindas oleh orang-orang zulim, oleh mereka yang menzulimi, boleh. Boleh, karena ini hak yang